Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Anggraini, mahasiswa program studi profesional tahun 2020, Stikes Studio Global Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas individu stase maternitas. Video kali ini saya akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang IMD atau inisiasi menyusui dini pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Anggraini. Saya mahasiswa program studi profesionals dari Stikes Studio Global Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada ibu tentang IMD, inisiasi menyusui dini. Waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu. Kemarin kita udah melakukan kontrak waktu ya, jadi siang hari ini kita akan melakukan penyuluhan tentang IMD. Nanti kalau misal ibu ada yang ditanyakan, ibu bisa menanyakan setelah saya menyampaikan materinya. Kalau begitu, sebelum saya melakukan penyuluhan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mulai ya Bu. Baiklah, jika ada pertanyaan kita mulai aja ya Bu. Yang pertama, pengertian IMD. IMD merupakan kemampuan bayi menyusui setelah ia dilahirkan. Jadi bayinya itu diletakkan tengkurap pada dada atau perut ibu setelah ia dikeringkan, namun tidak dibersihkan ya Bu, agar bayi itu untuk mencari puting secara ilmiah, yaitu untuk mendapatkan kolostrum. Kolostrum itu ASI yang keluar pertama kali, yang biasanya itu berwarna kuning gitu Bu. Yang selanjutnya yaitu manfaat IMD. Manfaat IMD yang pertama yaitu manfaat bagi bayi, yang kedua yaitu manfaat bagi ibu. Yang pertama, manfaat bagi bayi yaitu pada menit 30 sampai 40 bayi akan mengeluarkan suara dan mengeluarkan gerakan untuk menghisap puting. Biasanya itu bayi juga akan menghisap jari-jarinya sendiri. Nah, kemudian pada saat bayi menghisap puting dan menyentuh payudara ibu, itu akan merangsang keluarnya ASI. Jadi manfaat IMD juga bayi akan mendapatkan kolostrum atau ASI pertama ibu. Nah, yang kedua yaitu manfaat buat ibu, itu bisa menenangkan diri setelah melahirkan. Kan kalau misal melahirkan itu kan stres gitu Bu, habis tenaganya habis terkuras, lelah gitu Bu. Jadi kalau misal IMD juga manfaatnya bisa menenangkan si ibu. Yang kedua yaitu untuk merangsang keluarnya plasenta dan mengurangi pendarahan. Yang ketiga yaitu untuk merangsang pengeluarnya ASI. Yang selanjutnya yaitu prinsip IMD. Yang pertama, sebentar ya Bu. Prinsip IMD yaitu inisiasi menyusui dini adalah tanpa harus membersihkan dulu. Bayi diletakkan di dada ibunya dengan posisi tengkurap di mana telinga dan tangan bayi berada dalam satu garis. Jadi prinsip IMD itu nggak usah dibersihin, nggak usah dimandikan dulu, cuma dikeringkan saja, terus diletakkan tengkurap pada dada atau perut si ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah IMD. Yang pertama, ibu harus ditemani seorang yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman saat melahirkan, baik itu suami, ibu, teman, dan saudara yang lainnya. Jadi setelah melahirkan itu kan ibu merasa kayak stres gitu, lelah. Nah, di sini langkah-langkah IMD yang pertama untuk si ibu biar rileks itu biasanya harus ditemani sama orang-orang yang terdekat. Yang selanjutnya itu membantu proses kelahiran dengan upaya-upaya di luar obat seperti pijatan, aromaterapi, dan lain-lain, kecuali jika dokter sudah memutuskan untuk menggunakan obat alat tersebut. Jadi untuk sambil melakukan IMD itu bisa ibu dengan cara aromaterapi gitu, bisa biar tambah rileks gitu ya Bu. Yang selanjutnya itu memberikan posisi yang nyaman. Jadi pada saat melakukan IMD, ibu harus mengatur posisi yang nyaman dan nyaman buat si ibu juga si bayinya. Nah, yang selanjutnya itu mengeringkan tubuh bayi dengan handuk. Jadi kalau pada saat IMD itu bayinya kan seperti yang tadi saya sudah dijelaskan,
bayinya setelah banyak dilahirkan itu cuma dikeringkan saja tapi nggak usah dimandikan. Yang selanjutnya itu meletakkan bayi di dada ibu dengan posisi tengkurap. Yang selanjutnya yaitu memberikan sentuhan kulit dari bayi, dari kulit si ibu sama si bayi. Jadi untuk memberikan rangsangan kasih sayang dari si ibu ke bayinya gitu ya Bu. Nah yang selanjutnya membiarkan bayi bergerak. Nah setelah diletakkan di atas dada atau perut ibu, nanti bayinya itu akan bergerak untuk mencari putingnya. Nah itu juga bisa merangsang agar si asinya itu keluar ya Bu. Nah selanjutnya itu ibu yang melahirkan dengan sesar juga harus segera bersentuhan dengan bayinya. Nah biasanya juga kalau habis sesar itu, kalau bayinya udah dibersihkan langsung ditaruh di atas dada atau perut ibu dengan posisi tengkurap agar bayinya itu untuk mencari putingnya si ibu. Terus jangan memberikan cairan atau makan lain pada bayi kecuali ada indikasi medis. Jadi jangan membiarkan si bayi itu minum air putih atau apa. Biasanya kan kalau orang-orang dulu itu kan dikasih kayak madu, kayak apa gitu yang buat ditempelin di apa mulutnya, buat katanya itu buat merangsang biar ngecap gitu. Tapi kan nggak boleh tuh, nanti bisa tidak eksklusif. Yang selanjutnya itu dampak tidak melakukan IMD. Nah yang pertama itu resiko kematian. Karena apa? Selama 28 hari kehidupan anak itu membutuhkan protein yang tinggi untuk membangun metabolisme tubuh si bayi. Nah kalau misal ini manfaatnya yang tadi itu IMD itu kan mendapatkan kolostrum ya Bu. Jadi kalau misal melewatkan kolostrum itu si bayinya itu tidak mendapatkan protein yang tinggi, karena manfaat kolostrum itu ada protein yang tinggi protein, zat besi, lemak, dan lemak yang sangat baik. Yang selanjutnya yaitu produksi ASI jadi tersendat dan kurang lancar. Jadi kalau misal tidak melakukan IMD itu kan nanti produksi ASI-nya itu IMD yang seperti yang saya jelaskan tadi itu untuk merangsang pengeluaran ASI. Yang selanjutnya yaitu ibu menjadi mudah stres pasca melahirkan. Nah kalau misal melakukan IMD ya, nanti si ibu itu merasa rileks karena bersentuhan langsung dari kulit si bayi sama si ibunya, biar ibunya itu jadi rileks gitu. Yang keempat yaitu bayi rentan terkena penyakit. Nah tadi manfaat kolostrum itu kan banyak Bu, ada protein, ada nutrisi, protein, zat besi, itu sangat baik buat si bayi agar bayi itu terhindar dari virus, bakteri, dan lain-lain. Nah yang selanjutnya yaitu anak yang melewati IMD rentan mengalami masalah pencernaan. Jadi manfaat kolostrum itu nggak cuma nutrisi, zat besi, lemak, dan lain sebagainya, tapi juga membantu dalam proses pencernaan. Karena kolostrum itu mampu membersihkan usus bayi dari mekonium. Mekonium itu air besar yang keluar pada bayi saat pertama dilahirkan itu, yang biasanya berwarna hitam. Gitu. Gimana Ibu? Apakah ada yang tanyakan? Kalau misalkan nih air ASI saya itu belum mau keluar waktu pertama kali setelah melahirkan. Nah itu cara menanggapinya itu seperti apa? Nah tadi kan seperti yang saya sudah jelaskan ya, manfaat IMD itu kan juga buat merangsang ASI keluar. Jadi kalau misal ASInya belum keluar itu kan si bayi masih di atas kan Bu, masih di atas dada atau perut kita ya. Nah itu nanti lama-lama akan merangsang ASInya untuk keluar. Nah itu manfaat IMD. Berarti kalau misalnya walaupun sedikit itu tidak apa-apa? Iya tidak apa-apa, itu kan nanti juga ada kolostrumnya. Nanti kalau misal
ibu tidak melakukan IMD, nanti ibu akan melewatkan kolostrum yang sangat bermanfaat buat si bayinya. Baik ibu, sekarang materi penyuluhannya sudah selesai ya bu. Sebelum saya akhiri, saya akan menanyakan kepada ibu tentang materi yang saya sampaikan itu untuk mengetahui apakah ibu itu benar-benar paham atau belum. Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan apa itu IMD, bisa ibu jelaskan? IMD itu inisiasi menyusui dini. Iya, bagus sekali ya bu. Terus manfaat IMD itu gimana bu? Oh ya, manfaat IMD itu ada dua. Yang pertama itu bagi bayi dan bagi ibu. Udah. Oke, bagus sekali bu. Yang selanjutnya itu prinsip IMD itu apa ya bu? Prinsip IMD itu yang pertama, bayi setelah melahirkan itu langsung diletakkan di atas dada ibu atau di atas perut ibu. Nah, terus yang kedua itu bayi jangan langsung dimandikan. Terus apa lagi ya? Untuk langsung diletakkan tengkurap agar si bayi itu mencari putingnya secara ilmiah. Oh ya. Bagus sekali ibu sangat kooperatif sekali mengikuti penyuluhan dari awal sampai akhir ya bu. Sebelum saya akhiri, apakah ditanyakan? Enggak. Oh, kalau tidak ada, semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat buat ibu ya bu, untuk selanjutnya ibu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan ibu. Kalau begitu saya akhiri dulu ya bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pendidikan kesehatan tentang IMD atau inisiasi menyusui dini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.